Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'du, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Yaqulu tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwati, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur mari bersama-sama senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ilmu ini, di majelis parkiran dakwah ini, tidak hanya menjadikan kita baik secara pribadi, namun juga baik secara bersama. Artinya ketika kita ingin baik, kemudian Allah mudahkan kita pada kebaikan, maka tentu jadikan nilai kebaikan itu juga dapat dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Karena itulah fungsi daripada amal solih. Dinamakan solih itu tidak hanya mensolehkan kita, tapi besar harapan juga mensolihkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Salawat dan salam tak lupa mari bersama-sama senantiasa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga salawat dan salam juga tercurah kepada keluarga beliau, kepada para sahabat dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa berusaha mengamalkan sunnah-sunnah beliau sampai akhir hayatnya. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini kali pertama saya di parkiran dakwah dan kali kedua saya sholat berjamaah di sini. Masya Allah. Jadi 5 tahun di Semarang ini 2 kali ke sini. 2 kali ini. Baru 2 kali. Ya, alhamdulillah Allah kasih kesempatan untuk berjumpa dengan teman-teman semuanya, jamaah sekalian, yang dimana pertemuan kita ini saya diminta oleh dari teman-teman untuk menyampaikan, mengisahkan, sebenarnya berkisah tentang salah seorang sahabat Nabi yang bernama Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Ternyata kalau kita melihat apa yang dialami oleh seorang sahabat yang bernama Suhaib ini, pelajaran besar yang bisa kita ambil itu ternyata banyak sekali. Dan tentunya ini kita baru akan mengisahkan tentang satu saja seorang sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Masing-masing dari satu dengan yang satunya berbeda-beda, punya keunggulan ya. Sama halnya dengan dengan kita, itu satu di antara kita, satu orang dengan satu orang yang lain itu punya keistimewaan berbeda-beda. Nah, kalau kita membaca dan melihat apa yang dialami oleh para sahabat, tentu kemuliaan itu adalah kemuliaan dari sisi atau dari segi akhirat. Itu melekat betul pada diri mereka. Tapi juga tidak sedikit ya keistimewaan terkait dengan hal dunia itu juga itu juga ada pada diri mereka. Ya, kalau kita mau berbicara tentang seorang Bilal bin Rabah, ya beliau memang tidak berangkat dari kalangan yang berpunya, tapi keistimewaan yang dimiliki oleh seorang Bilal bin Rabah itu juga bisa mengimbangi dengan keistimewaan atau kemuliaan-kemuliaan sahabat yang lainnya. Ada seorang sahabat yang secara duniawi dia sangat unggul dibandingkan sahabat-sahabat yang lain, tapi keunggulan itu juga mengimbangi dengan sahabat-sahabat yang lain dari perkara duniawi. Akhiratnya dapat, dunia juga dapat. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkisah tentang Suhaib Ar-Rumi ya, berkisah tentang seorang sahabat yang bernama Suhaib Ar-Rumi, kita akan menjumpai satu kisah di mana seorang yang dia ini keutamaan atau kemuliaannya tidak terletak pada jadi pada perbuatan yang beliau lakukan. Yang ini sampai-sampai dikenang oleh Rasulullah, sampai-sampai apa yang dilakukan oleh seorang Suhaib Ar-Rumi ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab turunnya apa yang beliau lakukan.
Maka tadi yang dibacakan sama Ustaz Zainal terkait dengan ayat surat Al-Baqarah ayat 207 itu adalah satu ayat yang diturunkan khusus untuk mengapresiasi apa yang dilakukan oleh seorang Suhaib Ar-Rumi. Bagi teman-teman yang notabene mungkin hijrah, maka ayat ini hendaknya sering dibaca, selalu dibaca. Betul, ada keistimewaan yang luar biasa yang Allah hadirkan dalam ayat ini. Apa keistimewaannya? Allah mengatakan, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa minan nasi may yasri nafsahu ibtigha'a mardhatillah wallahu raufun bil ibad. Ada di antara orang-orang yang dia beriman kepada Allah itu apa? Menjual dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya menyerahkan apa yang dia miliki di jalan Allah Subhanahu wa taala, ibtigha'a mardhatillah, hanya untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang seperti ini, ya, artinya dia merelakan apa yang sudah dia gapai hanya untuk mendapatkan apa yang Allah ridhoi, dan itu semua dia tinggalkan. Maka pastikan teman-teman, pastikan jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Allah berjanji pada mereka-mereka yang melakukan sesuatu hanya untuk menggapai ridha Allah. Allah mengatakan, wallahu raufun bil ibad. Allah itu maha pemurah atau murah hati kepada para hamba-hambanya. Maka ketika fajar Islam datang ke negeri Mekah, Rasul mendakwahkan Islam, menyatakan bahasanya aku seorang utusan Allah, mengajak orang untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit dari mereka yang mengambil menyatakan diri berislam. Kalau dari kalangan maula budak ada Bilal bin Rabah, dari kalangan anak-anak ada namanya Ali bin Abi Thalib, dari kalangan seorang dewasa atau sudah paruh ada seorang Abu Bakar As-Siddiq, seorang pemuda ada namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, orang-orang yang seperti ini ternyata mereka dengan sadar atas apa yang dia pilih, bahwasanya pilihan Islam itu sudah pilihan yang final bagi saya. Apapun yang terjadi dari aktivitas Islam yang saya lakukan, maka apapun yang terjadi bagi saya, kalau itu adalah untuk mendapatkan ridha Allah, maka saya akan melakukan, saya akan mempertahankan itu. Dakwah terus berjalan sampai pada durasi waktu 13 tahun. Kaum muslimin semakin bertambah jumlah orang-orang yang beriman kepada Allah di kota Mekah. 80-an orang, banyak yang berislam. Perintah hijrah setelah Rasulullah SAW mendapatkan perintah dari Allah untuk memerintahkan para sahabat berhijrah ke Madinah. Maka di antara mereka ada sahabat-sahabat yang berhijrah secara berombong-rombongan, ada sahabat-sahabat yang berhijrah secara sendiri-sendiri, sebagaimana Ali bin Abi Thalib. Dan yang tak kalah menghebohkan adalah seorang Suhaib Ar-Rumi atau Suhaib bin Sinan Ar-Rumi ini, ketika mendengar seorang Rasul yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berhijrah beserta dengan sahabatnya yang bernama Abu Bakar As-Siddiq itu berhijrah, maka tidak ingin ketinggalan. Saya sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang beriman kepada Allah, akulah Suhaib Ar-Rumi atau Suhaib bin Sinan, termasuk daripada orang yang kaya di tengah-tengah bangsawan Quraisy pada saat itu, maka aku harus berhijrah juga. Maka dikumpulkanlah semua pundi-pundi kekayaan, apa yang bisa dia bawa, dia bawa betul. Maka dalam penuturan kisahnya, Suhaib Ar-Rumi itu menceritakan, ketika aku membawa pundi-pundi kekayaan yang aku hasilkan dari jerih payahku di kota Mekah, karena hasil perniagaanku di kota Mekah, aku bawa itu beberapa karung dinar dirham ya. Berarti kalau karung dinar dirham itu kira-kira berat atau enggak? Berat lah ya. Dinar dirham itu ya berat. Nah, kalau sekarang pakai uang kertas itu kan satu karung itu enggak begitu berat lah, masih ringan dijinjing bersama, dijinjing sendiri. Nah, betul. Suhaib Ar-Rumi kemudian
mengemas apa yang bisa dia bawa, termasuk harta-harta yang dia miliki, dia kemas, kemudian dia keluar menyusul Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah. Tapi apa yang terjadi, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu peristiwa yang amat sangat menarik sekali. Dalam perjalanan menaiki kuda, atau ada yang menyebutkan unta, ya, Suhaib Ar-Rumi ini dikejar oleh orang-orang Quraisy. Ada riwayat yang menyebutkan Suhaib ini dihadang di pintu keluar kota Mekah. Ada yang menyebutkan, riwayat yang menyebutkan Suhaib ini dikejar. Sampai ketika dikejar, Suhaib mengatakan, kalau kalian terus mengejarku, kamu sudah tahu siapa aku. Aku adalah Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Aku juga jago memanah. Setiap anak panah yang aku lepaskan kepadamu tidak akan meleset. Maka sudahi pengejaranmu, kita berhenti, lakukan negosiasi. Itu Suhaib. Maka betul bertemulah Suhaib dengan beberapa orang Quraisy yang mengejar. Suhaib mengatakan, apa yang ingin kalian maui? Yang kalian mau itu apa? Wahai Suhaib, ketahuilah, kalau kamu ingin berhijrah mengikuti sahabatmu Muhammad, maka pilihannya 3. Pertama, engkau kami larang untuk hijrah ke Madinah. Apapun alasannya, apapun yang terjadi, pokoknya kami melarang kamu untuk hijrah ke Madinah. Yang kedua, kalau kamu mau berhijrah mengikuti Muhammad, maka engkau harus meninggalkan apa yang kamu miliki. Artinya pundi-pundi kekayaan yang sudah dia kemas, dia kumpulkan itu harus ditinggalkan. Kenapa demikian? Loh, kok bisa begitu? Karena kamu datang ke kota Mekah dalam keadaan tidak punya apa-apa. Karena kamu seorang budak dulunya, kemudian dibebaskan oleh tuanmu, kemudian kamu berniaga menjadi orang kaya, sampai menjadi orang kaya. Yang ketiga, kalau kamu tidak mau memilih dari 2 pilihan ini, yang ketiga adalah maka kami akan membunuhmu. Maka Suhaib bertanya, lantas apakah ketika aku meninggalkan semua harta yang aku bawa ini, kalian akan melepaskanku? Iya, kami akan melepaskanmu. Maka Masya Allah teman-teman, menarik sekali ya. Seorang Suhaib yang sudah mendapatkan gemblengan ruhiyah, spiritual dari Rasulullah selama 13 tahun itu ternyata luar biasa. Apa yang sudah dia kumpulkan dari jerih payah dia, keringat banting tulang, peras keringat banting tulang ya, di kota Mekah itu direlakan, diserahkan begitu saja. Setelah diserahkan begitu saja, kemudian Suhaib berangkat ke Madinah dengan membawa bekal apa yang bisa dia bawa, dari makanan atau hanya sebatas baju yang menempel pada diri beliau. Insya Allah. Maka ketika sampai di kota Mekah, sampai di kota Madinah, Rasul itu tidak hanya duduk di masjid menanti kedatangan Suhaib, tidak. Tapi justru Rasul menyambut kedatangan Suhaib di pintu masuk kota Madinah dengan mengatakan, Rabihal baik ya Suhaib, Rabihal baik ya Suhaib, Rabihal baik ya Suhaib. Masya Allah, luar biasa teman-teman. Rasul menyanjung seorang Suhaib dengan mengatakan, perniagaanmu dengan Allah itu beruntung wahai Suhaib. Apa yang kamu lakukan itu Allah ridho. Jadi apa yang kamu lakukan itu tidak hanya untung di dunia, tapi juga untung di akhirat. Sanjungan dunia juga sanjungan akhirat. Masya Allah. Sanjungan dunia disanjung oleh Rasulullah SAW. Sanjungan akhirat Allah turunkan ayat yang itu mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Suhaib Ar-Rumi. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardhatillahi wallahu raufum bil ibad. Kalau seorang apapun yang dia lakukan kok hanya untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, ingat teman-teman, ingat jemaah sekalian, Allah itu Maha Pemurah pada hamba-hambanya. Kita ini ya tanafas, kita ini bernafas. Bernafas nggak kita ini sekarang? Bernafas. Tanpa sedikit pun Allah pungut biaya kepada kita, tapi kita hanya diminta oleh Allah untuk mengibadahi Allah semata tanpa menyekutukan Allah. Itu saja yang Allah
inginkan dari kita. Sementara ketika kita beribadah kepada Allah dengan tidak menyekutukan Allah, Allah jaminkan kepada kita surga. Tidak hanya kebaikan akhirat tapi juga kebaikan dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wallahu raufum bil ibad. Allah itu Maha Pemurah kepada para hamba-hambanya. Maka bagi teman-teman semuanya, sahabat-sahabat semuanya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah semuanya, apapun yang kita pilih dari aktivitas ibadah yang itu tujuannya adalah untuk mendapatkan ridha Allah, maka lakukan sebagaimana Suhaib melakukan. Pastikan langkah kita benar, pastikan hati kita pasrah total kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah akan kayakan kita melalui hati kita. Betul. Suhaib itu tidak punya apa-apa loh ketika sampai di Madinah, karena sudah ditinggal semuanya di Mekah. Tapi lagi-lagi apa? Allah kayakan hatinya seorang Suhaib sehingga hatinya itu penuh pujian-pujian kepada Allah, penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang dia dapatkan dari kenikmatan dunia dia akan menerima, dia akan ridho, bahkan dia akan tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi kita kalau saya bersama dengan teman-teman, termasuk juga ya kalau dulu di atas ya, ketika orang berhijrah, entah hijrah dari apapun itu, maka hijrahnya kita dari keburukan menuju kebaikan, apa yang kita tinggalkan dari proses hijrah kita itu, maka Allah akan ganti dengan ganti yang lebih baik. Ingat, ganti yang lebih baik itu tidak mesti dengan wujud yang sama atau apa yang lebih baik dari wujud yang sama yang dulu pernah kita nikmati. Tidak. Bisa jadi lebih baik itu adalah lebih baik kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ketimbang mendapatkan kemuliaan dunia yang itu bisa jadi melalaikan kita. Bisa jadi seperti itu. Sebab Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apa yang ada pada diri kita. Kita saja tidak tahu diri kita itu seperti apa. Allah lebih tahu urusan diri kita. Maka semuanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah Maha Pemurah untuk kita, gitu. Untuk kita. Dan setiap pilihan kita, teman-teman. Setiap pilihan kita, dan itu ternyata berat. Merasa kita kepayahan melakukannya. Ingat, antum kita semua membaca ayat ini. Wallahu raufum bil ibad. Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pemurah kepada para hambanya. Hati kita lapang, hati kita tenang ketika melakukan aktivitas. Hati kita terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup dengan itu, pikiran kita juga fokus terhadap bagaimana saya harus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi aktivitasnya tidak lepas dengan yang namanya zikrullah. Sebagaimana layaknya Suhaib Ar-Rumi ketika dia berhijrah, dia tidak pernah ngeresulullah. Dia tidak pernah menyalahkan dirinya, kenapa dulu saya menyerahkan harta-hartaku, kenapa saya malah memberikan semuanya, kenapa saya tidak melawan. Tidak menyesali sama sekali. Justru ketika ada kesempatan 2 kali kok dia mendapati seperti itu, dia relakan itu untuk kepentingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini pelajaran berharga kalau kita membaca ayat surat Al-Baqarah 207 yang mengisahkan tentang seorang sahabat yang bernama Suhaib Ar-Rumi atau Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Masya Allah. Antum kita ini ya, kalau kita mau tarik pada masa kita ini sudah kepayahan, pagi, siang, sore, bahkan malam kita sudah peras keringat, banting tulang, harta sudah kita kumpulkan. Tapi kalau itu adalah satu harta yang kita kumpulkan adalah perkara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan berbicara Suhaib ya, diri kita. Kemudian kita rela meninggalkan itu semua karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ganti dengan ganti yang lebih baik. Dan Allah Maha Pemelihara. Dan Allah Maha Penyantun.
Allah Maha Penyantun. Maka tidak sedikit kita menjumpai mereka-mereka yang hijrah di jalan Allah, berpindah dari keburukan menuju kebaikan. Ketika mereka memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ganti yang Allah berikan adalah ganti yang lebih baik. Apa? Mereka semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada sesuatu yang indah di kehidupan kita kecuali adalah seorang hamba itu melakukan dua aktivitas. Apa? Dua aktivitas itu. Ad-dunya mal'unun ma fiha. Kehidupan dunia itu dilaknat, teman-teman. Bayangkan. Kehidupan kita di dunia ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa, kecuali mal'unun man fiha, yang ada di dalamnya juga dilaknat. Kecuali apa? Zikrullah. Kecuali orang-orang yang dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau aliman muta'aliman, atau dia orang yang berilmu dan dia mau belajar ilmu apa? Ilmu agama gitu. Ini Suhaib ketika menyerahkan hartanya itu untuk menyelamatkan imannya, agar dia tidak alpa hatinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Biarlah nanti bisa dicari lagi, itu seorang Suhaib, insyaallah. Yang kedua adalah aliman atau muta'alliman, orang yang berilmu atau orang yang belajar. Nah, kita ini belajar ini, ya, belajar. Jadi saya yakin kita bukan golongan orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena aktivitas kita adalah aktivitas belajar bersama. Maka teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini seorang Suhaib artinya perjalanan panjang untuk menapaki kebaikan itu menjadikan seorang Suhaib kenyang. Apa yang dia rasakan memang sesuatu yang pahit, tapi balasan yang Allah berikan berlipat-lipat. Itu yang diyakini. Seorang Suhaib betul mengorbankan semua hartanya, tapi dia juga ingat bahwa apa yang dia korbankan, apa yang dia belanjakan, apa yang dia berikan, itu adalah sesuatu dari nilai dunia yang dia bisa cari nanti. Begitu. Jadi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita membaca kisahnya Suhaib dan membaca ayat ini, seolah Allah ingin menunjukkan kepada kita bahwasanya ketika orang itu sudah memilih sebuah kebenaran, ketika Allah sudah memilihkan kita sebuah kebenaran, dan kita berada di jalan kebenaran itu, Allah mengatakan kepada kita, tetaplah kamu di jalan kebenaran itu, apapun yang kamu lalui akan aku urus. Itu. Tetaplah kamu di jalan kebenaran, sebab jalan kebenaran yang kamu tempuh itu ya memang harus tertatih-tatih. Kita berangkat dari rumah ke parkiran dakwah, tentu ya kita harus merelakan beberapa agenda mungkin. Enggak, saya ada kajian di parkiran dakwah di Masjid Madyo Mangun Karso. Betul ya. Harusnya kita ada agenda besar mungkin, tapi kita merelakan. Masya Allah, aktivitas yang seperti itu mudah-mudahan Allah ganti dengan ganti yang lebih baik. Itu kalau kita mau berbicara kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita dengan balasan seperti apa, itu ya lagi-lagi teman-teman, lagi-lagi kita ini sedang diuji oleh Allah dengan apa? Dengan apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang bertakwa itu adalah salah satunya, mereka adalah orang-orang yang beriman pada perkara yang ghaib. Perkara ghaib itu ujian. Kalau kita berbicara perkara ghaib dulu ketika saya TPA, TPG itu yang ya beriman pada malaikat, keberadaan adanya jin, setan, iblis itu ada, karena ghaib begitu. Tapi tidak hanya sebatas itu. Tapi bagaimana seorang mukmin dia dituntut untuk mengimani adanya surga dan neraka, diminta untuk beriman adanya pahala balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala atau balasan azab, itu harus diyakini ada. Sementara itu semua tidak dinampakkan oleh Allah, hanya kabar
itu dirasakan bagi mereka-mereka yang hatinya yasrah sadrahu lil Islam, hatinya lapang dengan penerimaan Islam, hatinya lapang dengan penerimaan iman dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan merasakan. Betul. Ringan melangkahkan kebaikan. Loh, kalau kita tanya, apa Suhaib itu gak kepikiran ya, sesuk nek kalau besok ke Madinah itu dia mau kerja apa, dia mau ngapa, enggak dipikir itu. Enggak dipikir. Sebab ketika Suhaib sampai di Madinah, Allah sudah menurunkan ayat yang mengatakan wallahu raufum bil ibad. Allah itu Maha Penyantun, Allah itu Maha Pemurah bagi hamba-hambanya. Bagi siapa? Mereka-mereka yang melakukan kebaikan hanya untuk mendapatkan ridho dari Allah. Gitu. Maka seorang, kalau kita berbicara Suhaib tadi ya, kalau kita berbicara Abdurrahman bin Auf, Masya Allah, tunjukkan aku pasar di satu kesempatan. Di kesempatan yang lain, kalau aku balik batu itu jadi emas. Bahasanya begitu. Artinya sudah, tidak usah memikirkan aku itu insya Allah mudah untuk mendapatkan pundi-pundi kekayaan. Masya Allah, dalam durasi waktu 2 pekan sudah bisa menikahi perempuan Madinah Ansor dengan mahar ya emas batangan, bukan emas dimasukkan ke jari, enggak. Itu bagi Abdurrahman bin Auf ya kecil. Nah, cuman dimasukkan ke jari, khotam itu kecil, tapi batangan loh Mas. Bisa dibayangkan cepatnya seperti apa. Allah ganti dengan ganti yang lebih baik. Itu kita baru berbicara Suhaib Ar-Rumi, belum berbicara sahabat-sahabat yang lain, atau kita berbicara pada realita orang-orang yang hidup pada masa kita sekarang. Bagaimana kisah mereka ketika mereka melakukan kebaikan dan Allah ganti kebaikan itu dengan kebaikan yang lebih baik. Masya Allah, betul. Kehidupannya baik, tertata, rapi, teratur, penuh dengan keteraturan. Tidak merasa kurang sedikit pun kehidupannya atas apa yang Allah bagi kepada dia. Sudah seperti itu. Tersenyum ketika berjumpa dengan saudaranya. Itu luar biasa. Kenikmatan yang luar biasa. Tapi kadang untuk kita mengamalkan dan meyakini bahwa kebaikan itu nanti akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang baik, itu kadang kita yakinnya setengah atau bahkan tidak yakin sama sekali. Naudzubillah min dzalik. Lah iya, nanti kalau saya berinfak akan dibalas oleh Allah. Lah iya, akan dibalas. Berarti kalau saya berinfak di jalan Allah, gantinya mesti 700 kali lipat. Lah itu nih hitungan matematikanya kita tunggu kan. Pagi infak 100.000, sore sampai sore kita tunggu. Berarti ini 700 kali lipat, ini kali 100.000 berapa berarti ya? Zakah kan begitu. Loh, kalau itu yang didambakan oleh setiap insan yang dia mukmin, berinfak mendapatkan balasan 700 kali lipat, balasan itu haknya Allah. Tapi kita coba merenung oksigen yang kita minum, yang kita hirup, makanan yang masuk ke mulut kita, lambung yang sehat, kaki yang bisa bergerak, tangan yang bisa mengambil, lisan yang bisa berbicara, hidung yang bisa mencium aroma apapun itu, telinga yang bisa mendengar, mata yang bisa melihat. Nah kalau tiba-tiba cacat, ragate piro? Kan begitu. Maka itulah kenapa kita bisa membaca satu hadis riwayat Imam At-Tabrani yang mengingatkan kepada kita, ma min yaumin jadidin illa ya'tika min 'indi rizqun jadidun. Tidak akan datang satu hari baru kecuali ketika datang hari baru itu Allah akan datangkan rizki yang baru pulang kepada manusia. Jadi kalau sekarang hari Kamis, rizki kita sudah dijamin dan dijatah oleh Allah. Kelak ketika sudah masuk hari Jumat, besok Jumat ini, rizki kita datang dengan rizki yang baru dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal bagaimana kita menjemputnya, tinggal bagaimana kita mengambilnya. Tentu mengambil dan menjemputnya dengan cara dan ikhtiar-ikhtiar yang baik yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah betul. Berapa banyak kita mendapati orang yang dia berada di jalan Allah Subhanahu Wa Taala,
betapa susah untuk dia melakukan kemaksiatan kepada Allah. Sudah berada di jalan kebenaran ini, tapi mau melenceng bermaksiat itu susah sekali. Susah. Sebab Allah sudah ridho dengan dia. Tanda Allah ridho kepada seorang hamba, cinta kepada seorang hamba adalah ketika kita susah bermaksiat, itu tanda Allah sedang cinta kepada kita. Kalau Allah sedang cinta kepada kita, maksimalkan minta kita kepada Allah, maksimalkan doa kita kepada Allah, maksimalkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ketika Allah sudah menghadapkan wajahnya kepada kita, kepada hambanya, urusan dunia itu mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, ketika kita mengurus urusan dunia tanpa melibatkan Allah atau menjadikan Allah murka karena urusan dunia yang kita kerjakan, maka segala kesulitan dan kepayahan itu akan dilimpahkan oleh Allah kepada kita. Urusono dewe bahasa kasarnya. Aku gak cawe-cawe. Begitu. Mengerikan. Tapi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lagi-lagi kita akan diingatkan kalau membaca surat Al-Baqarah ayat 207 dengan mengatakan Allah wallahu raufum bil ibad, Allah maha penyantun, maha pemurah bagi para hamba-hambanya. Itu mari kita renungkan, kita masukkan dalam hati kita. Kita masukkan dalam hati kita. Sebab kesusahan, kepayahan dalam kita melakukan ibadah kepada Allah, sejatinya itu adalah cara Allah untuk mendidik kita agar kita semakin sabar untuk menapaki kehidupan ini. Kelak yang kita hadapi adalah jalan yang panjang, entah kapan selesainya. Kita akan diwafatkan, dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar, menunggu satu dengan yang satunya sampai lama. Jeritan kita kapan? Tidak tahu. Maka persiapan itulah yang Allah ingin gemblengkan kepada kita. Panjangnya jalan kebaikan yang kita lalui itu melatih kita untuk merasakan sabar nanti ketika perjalanan jauh di padang mahsyar. Ketika orang di padang mahsyar merasakan kebaikan-kebaikan dari Allah, maka sejatinya dunia sudah dia rasakan kebaikan, akhirat dia dapatkan mengawali dengan adanya kebaikan Allah ditorehkan ketika di padang mahsyar. Ada yang dinaungi oleh Allah, ada yang lehernya dipanjangkan karena dia di dunia suka azab. Tidak sedikit di antara kaum muslimin, orang yang beriman, ludahnya kembali lagi kepada dia karena ketika dia meludah ke arah kanan atau ke arah kiblat. Insyaallah, ada yang seperti itu. Ada dia berjalan dalam keadaan merangkak, ada yang tenggelam dengan keringatnya, ada yang peluh menutupi dirinya, ada yang dia saking panas sampai kulit-kulit yang dia miliki sampai mengelupas. Banyak sekali. Maka teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, sudah masuk waktu Isya. Maka saya ulangi lagi, wa minan nasi may yasri nafsahu ibtigha'a mardhatillahi wallahu raufum bil ibad. Ridha Allah kita gapai, ridha Allah kita cari. Kalau sudah kita gapai dan kita cari, Allah akan selesaikan urusan kita. Mudah bagi Allah menyelesaikan urusan kita. Yakini, masukkan dalam hati, amalkan dan terus mengevaluasi. Karena itu ciri apa yang Rasul contohkan. Ingat, seorang mukmin adalah orang yang memiliki jiwa optimisme terhadap kebaikan-kebaikan yang Allah tebar kepada dia. Ketika kebaikan itu ditebar oleh Allah dan kita menjemputnya dan kita mengambilnya dan kita melakukannya, maka kebaikan itu akan terus berlanjut dan berlanjut, bersemi di hati kita, dan Allah akan mampukan kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.